Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku Umi Dia Alsa. Nah teman-teman, kemarin banyak sekali tante, om-omen, teman-teman yang pengen dengerin cerita aku ketika perjalanan saat kehamilan ya teman-teman. Kehamilan anak pertama. Buat teman-teman semua, kalian harus sabar karena aku juga dulu menikah itu di tahun 2018 teman-teman. 2018 menikah. Di situ banyak sekali cobaannya apa ketika sudah menikah. Banyak yang tanya kapan dapat momongan, kapan punya anak dan lain sebagainya. Itu sudah makanan sehari-hari yang bikin kita tambah stres. Dulu setelah menikah aku penantian anak pertama itu tuh Mas Alwi itu penantiannya itu kurang lebih 1,5 tahun teman-teman. Jadi 2018 menikah di akhir tahun, di bulan September itu menikah. Terus 2019, 19, 20 berarti 2 tahun ya, hampir 1,5 tahun itu penantian. Karena di akhir tahun itu aku hamil Mas Alwi. Jadi di tahun 2020 akhir itu baru hamil teman-teman. Aku padahal nikah itu di 2018 dan di 2020 baru hamil. Setelah itu Mas Alwi lahir di tahun 2021 teman-teman. Nah, di saat perjalanan untuk ikhtiar anak pertama, Masya Allah cobaannya teman-teman. Baik itu cobaan omongan dari orang-orang, dari tetangga, dari orang yang kiranya kok gimana ya, orang yang kiranya kok enggak suka sama kita. Itu tuh benar-benar buat telinga dan juga hati itu, ya Allah Gusti. Padahal teman-teman, kalau kalian yang lagi ikhtiar hamil itu jangan sampai stres. Saran Umi itu ndak usah pikirin omongan orang-orang, itu ndak usah dianggap dimasukkan ke dalam hati omongan orang-orang itu. Karena apa teman-teman, kalau kita dengerin omong-omong orang itu terus kita mikir, kita batin dan lain sebagainya, nanti malah buat pikiran kita, nanti kita stres dan itu menghambat kesuburan. Nah makanya teman-teman yang lagi ikhtiar hamil, ndak usah yang namanya dengerin omongan tetangga, omongan orang lain yang kiranya kok nanyain kapan hamilnya, kenapa ndak hamil, paling kamu tuh gini, ndak usah didengerin teman-teman. Karena percayalah, yang ngasih kita momongan itu Allah, bukan mereka atau dokter. Dokter itu hanya sebagai perantara. Dan kita ikhtiar, yang penting tuh yang pertama doa teman-teman. Karena ibarat apapun yang kita ikhtiarkan, kalau kita tidak minta ke Sang Pencipta, itu tuh sama aja teman-teman. Karena yang bisa memberi itu hanya Sang Pencipta. Di tahun 2021 Umi baru lahirin anak pertama teman-teman. Dan di situ orang-orang yang kemarin bilang ini itu, nah mereka diam. Dan buat kita saran aku ya teman-teman, kalau ada teman kita yang belum hamil, disuruh sabar aja, dikasih semangat. Besok kamu pasti hamil, besok insya Allah kamu pasti dapat keturunan. Jangan malah jangan malah dibuat mereka down. Karena apa? Itu mempengaruhi juga kesuburan mereka. Jadi kita semangati aja, enggak apa-apa. Yang penting kamu sudah ikhtiar, yang penting kamu sudah berdoa, semoga segera diberikan momongan. Kita kasih support, kita kasih semangat buat teman-teman kita yang lagi menunggu garis 2. Jadi jangan sampai kita malah buat mereka tambah down. Saranku seperti itu ya teman-teman. Dan buat kalian yang menunggu garis 2, kalian harus sabar, selalu ikhtiar dan juga berdoa. Kunci utamanya hanya doa teman-teman.
Terus di tahun 2022 alhamdulillah Umi lahiran anak ke dua Umi, Masya Allah. De Anissa itu lahir di tahun 2022 di bulan Oktober. Jadi Mas Alwi itu April 2021, De Anissa itu Oktober 2022. Dan di bulan Oktober 2022 Umi lahiran anak kedua. Setelah itu karena sudah punya anak cowok sama cewek ya teman-teman, Umi pikirnya udah punya anak dua, alhamdulillah. Setelah penantian 1,5 tahun mendengar ini itu dengan segala kepahitan yang sudah aku rasakan karena aku tuh orangnya tipikal yang pemikir teman-teman. Kalau dikatain ini langsung mikir, astagfirullahaladzim, kenapa ya gitu. Jadinya selama 1,5 tahun itu aku selalu merasakan dalam pikiran dan hati. Tapi setelah aku pikir, udahlah, udah capek dikasih momongan ya, alhamdulillah, yang penting aku sudah ikhtiar, sudah berdoa, sudah meminta kepada Sang Kuasa gitu ya teman-teman. Dan di situ aku sudah tak serahkan semua ya Allah kepadamu ya Allah. Engkau memberikan aku momongan di tahun ini, di tahun depan aku akan terima. Aku tidak akan dengerin omong-omongan orang tersebut. Aku minta doa kepada ibu bapak, kepada mertua aku, kepada suami aku. Terus aku minta maaf karena belum bisa kasih. Itu aku lakukan semua itu teman-teman, karena memang sudah di fase tak serahkan kepada Allah gitu. Di fase itu, setelah itu aku dapat momongan dengan anak pertama. Setelah itu di tahun 2022 Mas Alwi belum genap 1 tahun, Mas Alwi baru umur 7 bulan, Umi hamil anak kedua. Masya Allah, penantian 1,5 tahun, 2 tahun Umi dikasih momongan 2. Jadi 2021 sama 2022. Di situ aku sudah mikir, alhamdulillah sudah punya anak cowok cewek, sudah bisa mengobati rasa lelah aku, rasa sakit hati aku karena diomongin ini itu sudah terobati semuanya. Dan alhamdulillah di tahun 2024 Umi hamil anak ke 3 di Alisa ini. Jadi 2022 di Anissa lahir, 2024 Umi hamil anak ke 3. Dan di 2025 di bulan Agustus Umi lahiran anak ke 3. Masya Allah ya Allah Gusti, terima kasih banyak ya Allah atas segala anugerah titipannya kepada Umi, karena 4 tahun Umi punya anak 3. Masya Allah. Banyak orang yang bilang nggak kasihan sama anaknya, anak masih kecil-kecil hamil lagi, anak masih kecil-kecil hamil lagi. Kita tuh serba salah teman-teman, iya enggak? Kita belum hamil disalahkan, kenapa enggak hamil-hamil, apa kamu nunda kehamilan, kamu tuh paling kayak gini. Setelah kita lahir, kita punya anak, terus kita punya anak lagi, alhamdulillah Allah kasih titipan lagi, kita dikatain anak-anak masih kecil, enggak kasihan, kamu malah enggak KB gini. Nah, salah lagi. Makanya teman-teman, saran Umi, sudah ndak usah kamu pikirkan, telinga kamu tutup buat omongan-omongan seperti itu. Kamu nggih, kamu iya nggih, buat nopo-nopo, iya alhamdulillah dan lain sebagainya. Jangan kamu malah yang penting gini ya, nah nanti jadinya malah cekcok dan lain sebagainya. Yang penting kamu iya nih, nggih iya aja ya teman-teman. Kamu buat happy, enjoy aja omongan orang, kamu buat happy aja, nggak usah dimasukkan ke dalam hati. Karena apa? Orang yang akan suka sama kita pasti akan menerima segala kekurangan kita. Tapi orang yang nggak suka sama kita, kebaikan apapun yang kita kasih pasti akan dianggap salah sama orang tersebut. Jadi menurut Umi, saran Umi, sudah kalian nggak usah pikirkan omongan orang lain. Omongan baik kita masukkan ke dalam hati, kita bilang, ucapkan alhamdulillah, kita ucapkan terima kasih kepada orang tersebut. Tapi kalau omongan jelek, kamu udah usah masukkan ke dalam hati, nggak usah kamu dengerin, kamu unggihi aja gitu aja ya teman-teman.
Ya udah teman-teman, aku malah ngobrolnya kelamaan untuk masalah itu. Pokoknya untuk teman-temanku semua yang sekarang pejuang garis dua, kalian gak usah namanya sakit hati dengan omongan orang lain, karena yang mempengaruhi kesuburan kalian adalah pola pikir kalian dan pola hati kalian, dan juga pola kesehatan kalian. Jadi kalau kalian bisa menjaga pikiran dan hati kalian, pasti badan kalian akan selalu fit, makan enak, tidur enak, itu pasti kalian bisa menjalannya. Tapi kalau kalian sudah pikirannya sudah tersakiti dengan omongan orang lain, mau makan tidak enak, terus itu akan mempengaruhi hormon kalian dan juga kesuburan kalian ya teman-teman. Jadi sudah tidak usah pikirkan omongan orang lain, itu saran Umi teman-teman. Dan juga Umi doakan teman-teman buat kalian yang pejuang garis dua, semoga kalian segera diberikan momongan ya teman-teman. Semoga segera diberikan anugerah anak yang soleh ataupun solehah. Semoga kalian dikuatkan imannya untuk menjalani ikhtiarnya. Semoga Allah selalu berikan kesehatan untuk kalian, baik itu suami atau istri. Dan juga semoga teman-teman semua lekas diberikan momongan. Dan juga semoga pokoknya doa-doa yang terbaik Umi kasih untuk kalian. Dan Umi akan juga titipkan setiap doa Umi buat kalian pejuang garis dua, karena Umi sudah bilang, ya Allah, berikan aku momongan yang soleh dan soleha, dan juga berikan momongan untuk orang-orang atau teman-teman dan keluarga aku yang semua sudah baik kepada aku, untuk diberikan juga momongan yang soleh dan soleha, amin ya rabbal alamin. Dan juga teman-temanku, aku pengen ucapin terima kasih banyak untuk teman-teman aku dan juga keluarga aku, suami dan juga orang tua yang sudah support aku, sudah kuatkan diri aku, sehingga aku bisa melewati masa-masa itu di tahun 2020, sudah menguatkan aku sampai aku sekarang di tahun 2025 diberikan kepercayaan lagi momongan anak ketiga. Masya Allah, terima kasih banyak untuk semuanya, dan juga doanya ya teman-teman. Doa terbaik juga untuk kalian semua, semoga kalian sehat selalu, lancar rezekinya, yang belum dikasih momongan segera dikasih momongan, amin ya robbal alamin. Apa sih Mi, kok kamu ngomong belibet? Karena Umi merasa bahagia dan juga merasa pengen mendoakan teman-teman yang sekarang pejuang garis dua ya teman-teman, karena kalian support aku, kalian semangat aku. Jadi saat ini aku sudah punya 3 momongan, dan giliran aku yang akan mendoakan kalian semua. Jangan lupa ya teman-teman, selalu support channel aku. Semoga channel aku dapat berkembang, dan juga kelak nanti jika aku dapat rezeki dari channel aku pengen berbagi juga untuk kalian yang sudah support aku mulai saat ini sampai nanti sukses teman-teman. Ya udah teman-teman, Umi akhiri aja videonya sampai di sini. Terima kasih banyak yang sudah ikuti channel Umi dan juga ikutin video Umi dari awal sampai akhir. Jangan lupa tekan tombol like dan juga subscribe, dan juga tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video Umi Dia Alsa. Bye bye, wassalamualaikum, bye.